sekalian, selamat malam. Ini waktu Saint Petersburg. Terima kasih sudah mendampingi sampai hari ini. Seperti kita ketahui bersama, Bapak Presiden tadi sore tiba mendarat di Saint Petersburg, disambut oleh Deputy Prime Minister 1 Denis Manturov, dan kemudian besok rencananya dalam rangka kunjungan 2 hari kunjungan kenegaraan di Rusia. Besok direncanakan akan melaksanakan kunjungan kenegaraan kepada Presiden Vladimir Putin setelah beberapa rangkaian acara di pagi hari sebelumnya, diantaranya peletakan karangan bunga di makam pahlawan. Kemudian seperti biasa juga kunjungan kenegaraan ini ada beberapa proses, pertemuan bilateral, kemudian yang biasanya ditutup dengan jamuan makan siang kenegaraan. Kemudian pada tanggal 20 Bapak Presiden akan diundang untuk berbicara di sidang pleno Saint Petersburg International Economic Forum 2025 yang merupakan pamungkas dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden ke Rusia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan agenda kenegaraan Bapak Presiden di Rusia ini. Semoga semuanya berjalan lancar, dan mungkin besok rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan detail dari hasil-hasil pertemuan dan pembicaraan yang juga akan disampaikan kepada pers secara terbuka. Mas Ugi, selain isu antara Indonesia dan Rusia, isu global juga akan dibahas nggak? Soal Iran, Israel seperti itu akan dibahas juga nggak? Saya tidak tahu persis butir pembicaraannya, tapi saya yakin kedua pemimpin juga akan berbicara mengenai masalah-masalah baik itu regional maupun global. Pak, kan kami diinformasikan akan ada beberapa penandatangan MOU, Pak. Apakah itu juga termasuk terkait dengan FTA Indonesia dengan Uni Eurasia, Pak? Tadi sebenarnya kemarin hal ini juga disampaikan kepada kami pada saat pertemuan saya dengan Menteri Luar Negeri Rusia, dan tadi juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, dan mudah-mudahan ada titik terang. Bukan mudah-mudahan ada titik terang, mudah-mudahan bisa segera disetujui. Karena ada beberapa hal yang sifatnya teknis yang tadi juga disampaikan akan diselesaikan. Tapi ini domainnya Pak Menko Ekonomi, biarkan beliau lah yang mengumumkan. Saya kira itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan kondisi terkini di Iran, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan situasi yang terjadi hingga saat ini, di mana ada kurang lebih 380-an warga negara Indonesia yang ada di Iran, di Tehran dan beberapa kota lainnya yang di Iran, yang saya kira berada di dalam posisi yang tidak baik, ya, terancam karena serangan yang terus meningkat ini, di mana sejak 2 hari yang lalu sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran untuk melakukan assessment terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan
Iran di kedutaan Tehran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai. Dan pada tanggal 21 nanti Menteri-Menteri Luar Negeri OKI juga akan melakukan konferensi darurat di Istanbul dalam rangka membahas perkembangan masalah dan situasi. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah peningkatan status siaga di Iran khususnya bagi warga negara Indonesia mengingat situasi yang semakin tidak kondusif dan tidak menguntungkan. Saya kira itu saja. Evakuasi yang dia koordinasi itu apakah akan menggunakan jalur-jalur darat Pak? Karena kan Jalur darat, udara nggak bisa. kalau negara yang akan jadi titik amannya itu di mana kira-kira? Ada Pak? beberapa lah, pokoknya yang tidak mendekat ke sana. Itu mulai Ada negara yang menjauh dari mana kameranya? itu mulai hari ini ya Pak atau mulai Mulai malam ini. Kita juga lagi mengkomunikasikan terus kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk selalu menjalin komunikasi yang dekat dan erat dengan kedutaan sehingga sewaktu-waktu di di komando untuk segera evakuasi. apakah ada akan pesawat Indonesia Pak? Mungkin pesawat dari Nggak TNI bisa, Pak? pesawat nggak bisa ke sini. Jadi jalur satu-satunya jalur sekarang jalur darat. Oke, Pak, satu Udah, lagi makasih Pak. ya. Pak, satu lagi. Yang dubes AS kapan Pak ya? Dipilih. Sedang berproses. Sedang Kan prosesnya nanti lewat DPR. lewat fit and proper di DPR. Pak, soal Gibran Makasih. kemarin mereka sudah bertemu dan kemarin kan sikapnya terhadap Iran seperti itu ya Pak. Mungkin respon dari pemerintah Indonesia itu seperti apa ya Pak untuk pandangan G7 terkait Iran dan pemilikan nuklir ya Pak? Ya itu pandangan G7 ya. Kalau pemerintah Indonesia responnya seperti apa Pak? Pemerintah Indonesia ya kita sama sekali tidak mengharapkan situasi ini karena serangan yang dilakukan ini juga justru akan memperburuk situasi. Kita tidak tahu kalau sudah begini nanti berhentinya di mana ya kan. Begitu ada perang yang dimulai kita tidak tahu kapan dan bagaimana berhentinya. Kemudian masyarakat yang terdampak ataupun tertimpa dari serangan yang dilakukan ini juga ya kan manusia juga yang memiliki hak untuk hidup dan saya kira juga memiliki hak untuk mempertahankan diri. Ya makanya kita berharap ada kebijaksanaan sehingga ada langkah-langkah yang damai untuk bisa mengendurkan ketegangan dan suasana, dan Indonesia selalu dalam posisi siap memberikan kontribusi apapun dalam rangka terciptanya perdamaian di dunia. Itu saja. Makasih. Makasih ya. Bang.